Api merah perlahan-lahan berubah menjadi warna emas, lalu api emas itu langsung menyapu langit dan bumi, membakar semua energi iblis yang ada di atas jurang ini. Bebatuan yang ada di sekitarnya langsung dibakar menjadi sebuah magma. Di tempat itu sebuah kobaran api mulai menyebar. Setelah 300 putaran pertarungan yang sengit itu, warna kobaran api kemampuan membakar langit mulai menjadi datar, perlahan-lahan berubah menjadi transparan, dan mulai membakar tempat itu. Semua orang menghirup udara sejuk. Saphero Beitang ternyata sangat hebat. Dia hampir membuat kemampuan membakar langit hingga ke puncaknya, seolah-olah dia juga mengintegrasikan atribut api yang aneh ke dalam kemampuan membakar langit. Jika suatu hari api benar-benar berubah menjadi api yang transparan di langit, maka hal ini tidak akan terkalahkan lagi. Pada saat itu Saphero Beitang mungkin bisa langsung masuk ke tingkat surga. Masih tidak cukup hebat. Ketika kakek buyut aku pertama kali ke Blue Star, dia pernah melakukan pertempuran yang besar bersama dengan kakek buyut keluarga Beitang. Dengan kemampuan akhir tingkat surga yang dimiliki oleh kakek buyutku, juga pernah dibakar dengan parah oleh kakek buyut kalian, hingga mati pun tidak bisa mengalahkan kobaran api yang mengerikan ini. Kamu masih kalah jauh dengan kemampuan itu. Si Tangan 8 mulai berkomentar. Semua orang terkejut. Sebenarnya seberapa hebat si Tangan 8 ini, bahkan kekuatan hebat dari Saphero Beitang ini tidak bisa melukainya, bahkan dia bisa memberi komentar dengan santai. Saphero Beitang menunjukkan tatapan mata yang penuh amarah. Dia mengeluarkan suara desahan yang panjang, api yang berada di sekitar tubuhnya berkobar dengan hebat. Dia memaksa menggerakkan esensi darah dalam tubuhnya untuk masuk ke dalam kobaran api itu, membuat kobaran api itu semakin besar dan ingin membakar musuhnya. Perang sudah sampai ke tahap ini, dia juga sedikit merasa hatinya tidak tenang. Tapi meskipun begitu, Saphero Beitang masih saja terluka. Pundaknya dipukul oleh satu tangan. Si Tangan 8 langsung membuatnya muntah darah. Terlihat jelas lukanya tidak ringan. Kamu ada hak untuk bergabung ke klan darah aku. Selama kamu mau masuk ke dalam klan darah aku bisa menjamin kamu bisa naik ke tingkat surga. Si Tangan 8 berkata dengan tajam. Pergi. Saphero Beitang berteriak dengan tajam. Aku awalnya memiliki niat untuk menerima kamu, tapi karena kamu begitu tidak tahu diri seperti ini, maka pergi mati saja kamu. Si Tangan 8 berkata. Bahaya. Saphero Beitang kembali ya. Ashley Zeng berteriak, tapi dia terlambat satu langkah. Kekuatan si Tangan 8 terlalu kuat, membuat Cameron Lin dan Dewa Pedang Duming yang bisa membunuh master tingkat surga ini harus melawannya dengan serius. Di bawah serangan seluruh tenaga si Tangan 8, dia bisa membunuh master tingkat akhir dataran dewa dengan mudah. Saat ini sebuah tangannya berbunyi, lalu menusuk dada Saphero Beitang dan meremukkan jantungnya. Ah! Saphero Beitang berteriak, dirinya berubah menjadi manusia api. Dia berusaha menahan dua tangan si Tangan 8, ingin membuat si Tangan 8 kembali ke tempatnya. Si Tangan 8 mencibir, lalu satu tangannya turun ke bawah, langsung menghancurkan kepada Saphero Beitang. Di atas kedua tangannya memancarkan cahaya berwarna hitam. Ternyata dia menarik keluar jiwa Saphero Beitang, dan ditelan olehnya. Orang tidak tahu diri akan berakhir seperti ini. Si Tangan 8 membuang jasad Saphero Beitang yang sudah tidak berbentuk seperti manusia ke bawah lantai, dengan datar berkata, apa masih ada orang yang ingin mengantar kematian? Aku mengizinkan 3 orang menyerang bersama. Paman Saphero. Ada orang yang berteriak dari pesawat tempur, merasa sangat sedih. Meskipun Saphero Beitang adalah master tingkat puncak dataran dewa, tapi dia tidak sombong sama sekali. Dia memiliki hubungan yang baik dengan generasi muda. Banyak anak muda yang berlatih bela diri dengannya, tapi sekarang dia mati di tempat pertarungan ini. Kakek buyut, biarkan kami mewakilkan Paman Saphero untuk balas dendam. 3 orang master tingkat dataran dewa berdiri di atas pesawat tempur, berkata dengan angkuh. 1 orang dari 3 orang itu adalah tingkat akhir dataran dewa, dan 2 diantaranya adalah tingkat menengah dataran dewa. Sembarangan. Kakek buyut keluarga Beitang juga terlihat sedih. Saphero Beitang adalah orang yang paling dia banggakan.
dia juga adalah orang dari keluarga Beitang yang memiliki harapan untuk masuk ke tingkat surga. Hari ini bahkan jiwanya tidak bisa kabur. Kalian bertiga ingin mengantar kematian. Si tangan 8 melihat ke arah 3 orang master dataran dewa keluarga Beitang. Kamu, awalnya 3 orang itu ingin mengatakan sesuatu, tapi dihadang oleh kakek buyut keluarga Beitang, berkata, orang mana yang berani membunuh orang ini, keluarga Beitang pasti akan memberikan hadiah yang besar. Mendengar ini semua orang hanya saling melihat sekilas. Meskipun si tangan 8 ini mengatakan boleh 3 orang menyerang bersamaan, tapi siapa yang memiliki percaya diri bisa melawan master klan darah yang hebat ini yang belum terluka sedikit pun setelah membunuh Savero Beitang. Pada saat ini dari arah kultivasi yang tersebar keluar 1 orang, lalu keluarga Nangong dan keluarga Zeng muncul 1 orang, mereka bertiga adalah master tingkat puncak dataran dewa. Mereka bertiga saling menatap sekilas, lalu menyerang ke arah si tangan 8. Duar. Pertarungan besar terjadi, pertarungan kedua belah pihak sangatlah sengit, bertarung hingga membuat dunia hancur dan tidak bercahaya. Sayangnya pertarungan kali ini berakhir dengan sangat cepat, hanya ada 100 lebih serangan, mereka bertiga langsung dibunuh oleh si tangan 8. Akhir ini benar-benar memilukan hati orang. 3 orang itu jelas-jelas adalah master tingkat tinggi di dunia rahasia Kunlun, tapi di bawah serangan si tangan 8 mereka hanya bisa bertarung selama 100 lebih serangan saja. Perbedaan ini sangatlah besar. Saat ini keadaan ini sangatlah tegang, pasukan gabungan umat manusia sangatlah diam, banyak orang sudah terguncang, si tangan 8 yang ada di hadapannya ini terlalu kuat. Jika master tingkat surga tidak turun tangan, siapa yang akan bertarung? Benar-benar serangan yang buruk, kalian semua sama saja, siapa yang masih berani mengantar kematian? Saat ini si tangan 8 mulai buka suara lagi, dia melihat ke arah umat manusia, akhirnya dia melihat ke arah Cameron Lin. Kamu tadi bisa membunuh Marco lumayan ada kekuatan, bagaimana kalau kamu mencobanya? Sialan. Biar aku saja yang beri dia pelajaran. Gervin Suan sudah tidak tahan lagi, dia melangkah maju ke depan. Duar. Cameron Lin menghalanginya, dirinya mulai maju ke depan. Kemampuan Gervin Suan sedikit lebih lemah dari Savero Beitang, jadi dia bukanlah lawan si tangan 8. Hati-hati. Dewa Pedang Duming berkata dengan suara rendah. Dia tahu keadaan Cameron Lin saat ini tidak terlalu baik. Master tingkat dataran dewa biasa mungkin Cameron Lin tidak takut, tapi si tangan 8 di hadapannya ini terlihat adalah orang berbakat nomor 1 di klan darah. Jika Cameron Lin masih berada dalam keadaan yang baik, dia masih bisa melawannya, tapi sekarang siapa yang menang dan kalah tidak ada yang tahu. Kamu terlalu banyak bicara. Setelah Cameron Lin selesai bicara, dia langsung maju ke depan dan menyerang ke arah si tangan 8. Si tangan 8 melihat keadaan ini, dia tidak hanya tidak menghindar, tapi tersenyum sinis kepada Cameron Lin, dan menyerang ke arahnya. Mereka berdua seketika saling bertabrakan, tubuh mereka berdua sangatlah kuat, bisa dibilang seperti tubuh master tingkat surga, dibandingkan 2 tubuh orang biasa juga lebih rendah. Bunuh. Cameron Lin berbicara dengan tajam. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi sebuah jenderal dewa yang memiliki tinggi puluhan meter yang berwarna emas. Bintang-bintang di langit turun ke bawah, membuat energi iblis tersebar, dan membuat tubuh Cameron Lin menjadi lebih kuat. Cahaya emas yang menyilaukan pada perubahan tubuh Cameron Lin, jurus planet weekly digerakkan olehnya hingga ke yang paling tinggi, sebuah kaki besar yang diselimuti dengan cahaya emas. Seperti tekanan dari sebuah gunung langsung menginjak tubuh si tangan 8. Menghadapi injakan kaki yang seolah-olah bisa menghancurkan bumi ini, si tangan 8 tidak merasa takut sama sekali. Dia mengangkat 8 tangannya, dan langsung melawan injakan kaki Cameron Lin. Bruak, terdengar suara ledakan. Bumi bergetar, Cameron Lin dan si tangan 8 mundur secara bersamaan. Hahaha. Si tangan 8 hanya tertawa dengan gila. Bagus, kamu ternyata cukup hebat, tidak seperti orang yang tidak berguna tadi. Bunuh. Cameron Lin tidak menjawabnya, dia hanya menyerang si tangan 8 lagi.
Mereka berdua seketika saling bertarung lagi, semakin besar dan semakin cepat, seketika sudah bertarung sebanyak ratusan jurus, seiring mereka berdua bertarung, tidak peduli klan darah ataupun umat manusia, mereka semua langsung mundur ke belakang, meninggalkan ruang lingkup pertarungan mereka berdua. Kekuatan pertarungan antara mereka berdua bahkan membuat master tingkat surga terkejut. Tubuh mereka berdua sama, hingga akhirnya muncul sebuah api. Cameron Lin langsung menghentikan penggunaan energi sejati. Dia langsung bertarung satu sama lain. Tubuh mereka berdua terdapat banyak luka parah. Jurus mempertahankan tubuh Cameron Lin sangatlah kuat, tapi sekarang darah dia juga menyebar di sana. Satu tangan milik si tangan 8 dipatahkan oleh Cameron Lin, sehingga mengeluarkan banyak darah, dan tangan itu tidak muncul lagi. Bunuh, bunuh, bunuh. Pertarungan yang sengit itu Cameron Lin langsung mengangkat sebuah puncak gunung dan langsung dilemparkan ke arah si tangan 8, membuat si tangan 8 mundur dan mulutnya memuntahkan darah segar. Kemudian mereka berdua mulai bertarung, gelombang kekuatan sangat kuat, satu persatu energi sejati menyapu ke segala arah. Cameron Lin menaikkan alisnya, rambut warna putihnya beterbangan, aura yang mencekam muncul. Haha. Meskipun si tangan 8 dari klan darah dipukul oleh Cameron Lin hingga muntah darah, tetapi dia tidak merasa takut, dia melayang di atas udara, mengangkat ke-8 tangannya. Kemudian si tangan 8 menatap Cameron Lin, kemudian mencibirnya, kalian Blue Star dahulu memiliki beberapa orang yang hebat, tetapi sekarang hanya tersisa beberapa anak kucing sajang, kehidupan kalian kali ini hanyalah akan menjadi mayat, hanya akan berlutut di bawah kakiku. Meskipun bakatmu cukup baik, tetapi aku bukanlah orang yang paling kuat di dalam klan darah, dengan apa kamu akan bertarung denganku? Kalian terlalu lemah. Anggota lain klan darah wajahnya juga terlihat tersenyum mencibir, ini menunjukkan ucapan yang dikatakan oleh si tangan 8 dari klan darah ini sejak awal sudah disetujui. Aku tidak tahu apakah kami umat manusia akan atau tidak berlutut di bawah kaki klan darah, tetapi hari ini kamu pasti akan berlutut di bawah kakiku. Wajah Cameron Lin terlihat datar, kemudian sekali lagi memberikannya pukulan. Umat manusia, kalian sudah boleh mati saja, jangan-jangan kamu benar-benar menganggap kamu dapat melawanku. Si tangan 8 dari klan darah berteriak dengan keras. Dia tertawa. Di waktu yang sama 8 tangannya melambai, kemudian terlihat seperti terdapat beberapa pedang yang tajam, tertebas ke arah Cameron Lin. Duar. Cameron Lin berdiri dengan kuat, berdiri di sana, kedua tangannya terdapat aliran aura berwarna hitam, menutupi dadanya, menghadang serangan dengan kekuatan penuh dari si tangan 8 dari klan darah. Cahaya yang sangat terang muncul dari tempat mereka bertarung, asap muncul menyapu segala arah, langit dan bumi seperti akan terbelah. Pertarungan kali ini, benar-benar sangat kuat. Mereka berdua mundur di waktu yang bersamaan. Roar. Tanah berguncang, Cameron Lin berteriak, dia melompat, dan benar-benar bertarung. Pertarungan ini sudah terlalu lama, dia harus segera menyelesaikannya. Jika ingin membuat klan darah terkejut, maka harus dalam waktu yang singkat membunuh lawannya. Dan juga dirinya percaya bahwa si tangan 8 ini bukanlah seperti yang dia katakan, bahwa dirinya tidak penting di dalam klan darah. Seseorang yang begitu hebat di dalam klan darah, pasti merupakan seseorang yang penting di dalam klan darah. Jika dapat membunuhnya, klan darah pasti akan merasa sedih. Aura dingin berwarna hitam mengalir di seluruh tubuh Cameron Lin, kedua matanya bersinar. Layaknya terdapat beberapa bintang di dalamnya, terlihat sangat berkilauan. Di saat si tangan 8 kembali menyerang, Cameron Lin tidak menghindar, dia memaksa meningkatkan otot tubuhnya mencapai tingkat tinggi, kemudian kedua tangannya menyambut pertarungan dengan si tangan 8. Kali ini benar-benar pertarungan antara dua pihak yang kuat, dia tidak memberikan dirinya sendiri ruang untuk mundur, dan juga menutup ruang si tangan 8 dari klan darah untuk mundur. Jika si tangan 8 dari klan darah menyerangnya dengan begitu kuat, dan terdapat sedikit keraguan, maka itu karena dia juga harus menerima dampak buruk yang berat. Tetapi jika gagal,
Cameron Lin sendiri juga tidak dapat melarikan diri dari kematian di pertarungan ini. Ini adalah pertarungan yang sangat mencekam. Orang bisa pasti tidak akan seperti ini, pasti akan merasa takut, tidak mungkin akan melakukan pertarungan yang berdampak buruk bagi dua pihak seperti ini. Cameron Lin seperti ini, satu karena dia memiliki percaya diri, kemampuan dirinya memang lebih kuat dari si tangan 8. Yang kedua adalah, dia ingin dalam waktu singkat menyelesaikan pertarungan ini, karena pertarungan yang tidak dapat dihindari ini. Yang dapat berlangsung hingga beberapa kali pertarungan ini, harus diselesaikan dalam sesaat. Karena begitu ketat, maka yang menang akan menang, yang kalah akan kalah, sederhana dan cepat. Terdapat senyuman di wajah si tangan 8, dia harus mengakui bahwa umat manusia di depannya ini sangat kuat, dia tidak mengira umat manusia ini dapat memilih untuk bertarung dengannya. Cara bertarung yang tidak baik dan buruknya seperti ini, membuatnya merasa jengkel. Meskipun aku bukan Raja Blood, tetapi kedelapan tangan aku sangat kokoh. Meskipun otot tubuhmu cukup baik, tetapi jika kamu berani bertarung dengan otot tubuhku, melawanku seperti ini, itu sama saja kamu mencari kematianmu. Ini adalah kepercayaan dari si tangan 8 dari klan darah. Saat ini, semua orang merasa tegang. Pusat perhatian semua orang tertuju pada pertarungan dua orang tersebut. Bahkan para pemuda klan darah yang menghina umat manusia juga dengan tegang memandangi area pertarungan, dan bernafas dengan terengah-engah. Harus menang. Suara Dewa Pedang Duming terus terdengar. Dia mengetahui saat Cameron Lin berada di masa jayanya, tidak ada yang salah dengan cara bertarung seperti ini, tetapi sekarang tubuh Cameron Lin memiliki luka yang serius. Bahkan meskipun seorang dewa terkuat, juga tidak akan sembuh dengan begitu cepat. Sekarang kekuatan terbesar yang dapat dikeluarkan oleh Cameron Lin hanya 70% dari seluruh kekuatannya. Jika Cameron Lin tewas di sini, maka mimpinya untuk kembali ke dunia Tianhuang juga sudah lenyap. 8 tangan miliki si tangan 8 berubah menjadi seperti besi, mengeluarkan cahaya yang berkilau. Di waktu yang sama ke-8 tangannya menyerah tangan Cameron Lin, suasananya membuat orang terkejut. Tetapi tangan Cameron Lin sudah tidak begitu terang seperti sebelumnya, hanya terdapat sedikit aura berwarna hitam yang mengalir. Cameron Lin mengeluarkan teriakan, kedua tangannya bertabrakan dengan ke-8 tangan tersebut, dia benar-benar berusaha dengan keras, nyawanya dalam keadaan berbahaya. Akhirnya bagaimana? Semua orang benar-benar merasa tegang, saat ini semuanya menjadi hening, semua orang merasa takut. Cameron Lin adalah seseorang yang memiliki kemampuan terkuat, jika Cameron Lin tidak dapat melawan tingkat dewa dari klan darah ini, siapa lagi yang memiliki harapan? Duas. Muncul suara daging dan darah yang pecah, semua orang berteriak, seolah-olah mereka yang berada di sana, dan mereka yang mengalami pertempuran yang berbahaya tersebut. Betapa mengerikannya itu. Ke-8 tangan dari si tangan 8 sudah seperti senjata yang tiada taranya, tetapi akhirnya ke-8 tangan tersebut putus saat sedang melawan Cameron Lin. Ini adalah sebuah pertarungan yang sangat mengerikan. Ah, si tangan 8 dari klan darah berteriak dengan mengenaskan. Ke-8 tangannya putus, darah mengalir keluar, bertebaran di udara. Dia tidak menduga, meskipun klan mereka memiliki jumlah tangan yang lebih banyak, memiliki kemampuan yang lebih kuat, dan juga tidak ada pendekar dari seluruh klan di Wonderland yang memiliki tangan lebih dari 8, meskipun dia yang memiliki 8 tangan di tingkat dewa, dan memiliki kemampuan yang sebanding dengan malaikat, tetapi dia kalah di bidang yang dia kuasai, dan juga dia juga kalah dengan menyedihkan. Aura hitam yang mengalir tersebut aneh. Si tangan 8 tersebut teringat, di saat tadi dia bertarung dengan Cameron Lin. Energi sejati dari dalam tubuhnya benar-benar seperti akan teresensi, dan di saat itu, membuat ke-8 tangannya putus. Bagus. Semua orang bersorak, kekuatan si tangan 8 membuat mereka putus asa, lukanya yang begitu serius sekarang, benar-benar membuat semua orang senang. Jangan pergi. Cameron Lin berteriak, karena dia melihat si tangan 8 ingin melarikan diri, dia segera berdiri, kemudian terbang, dan mengejarnya.
Sekarang tidak ada pemikiran untuk bertarung di dalam pikiran si tangan delapan, hanya terdapat pikiran untuk segera melarikan diri. Tetapi bagaimanapun dia sudah terluka parah, sehingga kecepatannya lebih lambat dari Cameron Lin. Bang! Cameron Lin menggenggam kaki belakangnya, lalu menariknya kembali. Dengan kekuatan yang besar, kedua tangannya memegang kedua kaki si tangan delapan, kemudian dengan keras merobeknya. Srek! Darah bercucuran, si tangan delapan langsung terbelah menjadi dua. Sekarang Cameron Lin dengan Dewa Perang dahulu tidak ada bedanya. Dia memiliki keberanian yang tak tertandingi, dengan bermandikan darah dan mengerikan. Saat ini rambut putihnya beterbangan, layaknya sedang menari, lalu tubuhnya terciprat oleh darah, terlihat basah, dan matanya terlihat seperti berkobar. Si tangan delapan yang sangat kuat di pertarungan kali ini, telah dirobek hidup-hidup oleh seorang umat manusia. Seluruh anggota klan darah terkejut. Si tangan delapan ternyata terbunuh oleh seorang umat manusia dengan tingkatan yang sama.